Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1126. Ketika Qian Jinglan mendengar kata-kata Qian Bowen, seluruh hatinya tertarik, wajahnya menjadi pucat. Sebagai anak-anak, tidak mungkin bagi siapapun untuk tetap acuh tak acuh ketika mereka mengetahui bahwa ayah mereka akan segera meninggal. Selain itu, Qian Jinglan telah jauh dari rumah selama lebih dari 20 tahun. Berita ini tidak kurang dari 5 badai. Tetapi dalam sekejap, ketika dia memikirkan ayahnya yang tidak berperasaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. 20 tahun yang lalu, ketika dia mengusirku dari rumah, aku tidak ada hubungannya dengan dia, kata Qian Jinglan sok. Qian Bowen menghela nafas dan berkata, Jinglan, ayahku melakukan itu karena dia sangat marah. Dia adalah seorang sarjana Konfusianisme terkenal di dunia yang menghormati prinsip-prinsip Konfusius dan Mencius. Yang paling penting adalah kebajikan, kebenaran dan rasa malu. Tapi Anda belum menikah dan hamil, dan Anda masih menolak untuk mengatakan siapa pria itu. Jadi ketika Anda ayah marah, dia mengusirmu dari rumah. Tapi dalam 20 tahun terakhir, ayahku tidak menyesalinya sesaat pun. Aku sering melihat ayahku menangis dalam diam sambil memegang fotomu di tengah malam. Tahukah kamu? Sebelum ayahku koma, dia memegang tanganku dan menyuruhku untuk meminta maaf padanya. Qian Jinglan adalah orang yang berhati lembut, air mata sudah keluar dari matanya ketika dia mendengar ini. Qian Bowen melanjutkan, beberapa waktu lalu, ayahku menduga dia kehabisan waktu, jadi dia memanggil seluruh keluarga dan mengadakan pertemuan keluarga. Hanya ada satu hal dalam pertemuan, dan itu adalah pembentukan wasiat. Kamu juga tahu bahwa ayahku miskin sepanjang hidupnya dan tidak memiliki harta benda. Satu-satunya hal berharga dalam keluarga adalah rumah tua dan buku-buku kuno yang dia kumpulkan, lukisan, dan kaligrafi. Akhirnya, sebagian dari biaya naskah yang dia peroleh dari menulis buku. Ayah berkata bahwa dalam 20 tahun terakhir, dia berutang terlalu banyak pada ibu dan anak, dan berharap memberimu kompensasi. Jadi, dia meninggalkan rumah tua yang paling berharga dan buku-buku kuno, kaligrafi dan lukisan, semuanya untukmu. Biaya kontribusi dibagi rata antara saya dan anak kedua saya. Jinglan, ayahku akan segera mati, kamu harus kembali dan melihatnya untuk terakhir kalinya, omong-omong, melalui formalitas warisan. Ketika Qian Jinglan mendengar ini, hatinya sakit seperti pisau. Aku tidak bisa menangis. Qian Bowen melanjutkan, saya khawatir Anda masih membenci ayah Anda dan menolak untuk kembali, jadi saya secara khusus meminta Chun Mei dan Rong Er untuk menjemput Anda. Apakah mereka sudah datang? Kakak, Chun Mei dan Rong Er datang ke Jiangzhou hanya untuk menjemputku, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya untuk menjemputmu. Qian Bowen bertanya, apakah mereka di sini? Qian Jinglan mengerti bahwa surat komitmen seharusnya merupakan gagasan Chao Chun Mei dan Qian Rong, dan kakak tertua tidak tahu. Aku baru saja mengeluh tentang ayahku, jadi aku membiarkan mereka pergi. Bab 1127. Kakak, aku akan segera berangkat, dan mencoba datang ke sini segera. Qian Jinglan melirik Ye Qiu dan berkata, aku akan membawa putraku kembali bersamanya. Oke, aku akan menunggumu di rumah, perhatikan keselamatan dalam perjalananmu. Menutup telepon. Qian Jinglan menyeka air mata dan berkata kepada Ye Qiu, QR, kamu segera membeli tiketnya, dan kita akan pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Kakekmu tidak bisa melakukannya lagi. Mari kita pergi menemuinya untuk terakhir kalinya. Ye Qiu segera menelepon Han Long dan meminta Han Long untuk membantu membelikan tiket pesawat, lalu langsung pergi ke bandara bersama Qian Jinglan. 40 menit kemudian, keduanya tiba di bandara Jiangzhou. Han Long sudah lama menunggu. Halo Bibi. Han Long menyapa Qian Jinglan dengan sopan, lalu menyerahkan tiket kepada Ye Qiu, dan berkata, Bos, pesawat akan lepas landas dalam 1 jam. Saya telah mengatur semuanya di Suzhou dan Hangzhou. Setelah turun dari pesawat, seseorang akan memilih kamu bangun. Kamu. Oke. Ye Qiu sedikit mengangguk, lalu berkata kepada Qian Jinglan, Bu, tunggu aku akan berbicara dengan Han Long.
Keduanya pergi ke samping. Bagaimana saya menjelaskan bisnis Anda? Ye Qiu bertanya. Sudah selesai, kata Han Long, aku akan memposting informasi keluarga Qian ke telepon bosmu sebentar lagi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ye Qiu menepuk bahu Han Long. Han Long mengingatkan, bos, Suzhou dan Hangzhou bukan situs longmen kami, Anda harus berhati-hati saat bertindak di sana. Tidak apa-apa. Ye Qiu tersenyum tipis. Dia bahkan berani masuk ke ibu kota Longtan dan Tiger Esden. Adapun Suzhou kecil dan Hangzhou, mengapa dia harus takut? Pada saat yang sama, Suzhou dan Hangzhou. Rumah uang. Di luar rumah utama sebuah rumah halaman, ada sekelompok besar orang yang dijaga, termasuk pria dan wanita. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Pemimpinnya adalah Qian Bowen dan Qian Weidong, putra Tuan Qian. Bab 1128. Saudaraku, kamu baru saja menelepon Jinglan, apa yang dia katakan? Apakah kamu akan kembali? Qian Weidong bertanya. Qian Bowen mengangguk, Jinglan berkata untuk membawa putranya kembali bersamanya. Itu bagus. Qian Weidong berkata dengan emosi, Jinglan telah jauh dari rumah selama lebih dari 20 tahun, dan kami belum melihatnya selama lebih dari 20 tahun. Saya tidak tahu dia menjadi apa sekarang. Tidak peduli apa dia menjadi, dia adalah gadis kecil kita. Qian Bowen melirik kerumunan dan bertanya, bagaimana kalau banyak? Belum kembali? Aku baru saja memanggilnya, dan aku sedang dalam perjalanan kembali. Qian Weidong berkata dengan marah, sebelum aku pergi, aku telah berulang kali memintanya untuk kembali segera setelah dia menyelesaikan bisnisnya. Meninggalkan rumah, sayapnya sulit, dan ketika dia kembali, saya harus memukulnya. Dua-dua bukan anak kecil lagi. Dia punya ide sendiri. Jangan pukul dia terus-menerus. Ini hanya akan mempengaruhi hubungan ayah anakmu. Qian Bowen membujuknya. Lupakan saja, jangan bicarakan dia, aku marah ketika menyebut dia. Qian Weidong mengangkat kepalanya dan melirik ke ruang utama, dan berkata dengan cemas, saya tidak tahu, bisakah 3 ahli pengobatan Tiongkok yang hebat menyelamatkan nyawa ayahnya? Kuharap dia bisa selamat dari ayahnya. Begitu suara Qian Bowen jatuh, ada suara langkah kaki di luar. Segera setelah itu, sekelompok orang berdatangan dari luar, dipimpin oleh beberapa pria paruh baya berbaju putih, penuh wibawa. Setelah Qian Bowen dan Qian Weidong melihat pria paruh baya ini, ekspresi mereka berubah dan mereka menyapa mereka dengan cepat. Sekretaris Wang, Gubernur Han, Wali Kota Shao, Direktur Tian. Mengapa kamu di sini? Pria paruh baya ini adalah orang-orang yang berkuasa di Suzhou dan Hangzhou. Pada saat yang sama, mereka juga adalah murid dari Tuan Qian. Bowen, bagaimana kabar gurunya? Saya mendengar bahwa Anda telah mengundang 3 master pengobatan tradisional Tiongkok, bagaimana situasinya? Sekretaris Wang bertanya. 3 ahli pengobatan tradisional Tiongkok ada di dalam. Qian Bowen menunjuk ke ruang utama dan berkata, mereka telah masuk lebih dari 1 jam dan belum keluar. Adapun situasi ayah, saya khawatir. Sebelum dia selesai berbicara, Gubernur Han berkata, Bowen, jangan khawatir. Guru Jiren memiliki visinya sendiri. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Qian Bowen bersenandung, melihat kembali ke ruang utama, dan berdoa dalam hatinya, Ayah, begitu banyak orang yang peduli padamu, dan bahkan Jinglan akan kembali. Kamu harus bertahan. Pada saat ini, ada derit. Pintu rumah utama yang tertutup terbuka. Bab 1129. Pintu ruang utama terbuka, dan ketiga lelaki tua itu keluar satu demi satu. Master Farmakologi, Li Chunfeng. Master Ortopedi, Nie Sueliang. Jarum Raja, Zhang Jiuling. Pada saat ini, wajah ketiga ahli pengobatan tradisional Tiongkok itu serius. Melihat ekspresi mereka, Qian Bowen memberikan benturan di hatinya. Dia memiliki firasat buruk, berjalan cepat dan bertanya, 3 tangan suci, ayahku. Profesor Qian, situasi ayahku tidak optimis, kata Li Chunfeng.
Wajah Qian Bowen langsung memucat. Qian Weidong menindaklanjuti dan bertanya, 3 tangan suci, penyakit apa yang diderita ayahku? Penyakit Qian Lao agak aneh. Aku tidak takut dengan leluconmu. Kami bertiga belum menemukan penyebab penyakit Qian Lao sampai sekarang. Jawab Nie Sueliang. Zhang Jiuling mengikuti. Kami bertiga orang tua dapat dianggap sebagai dokter yang berpengalaman, tetapi Qian Lao sakit, sayangnya. Desahan panjang. Zhang Jiuling tidak melanjutkan, dia percaya bahwa semua orang yang hadir mengerti apa yang dia maksud. 3 tangan suci, apapun yang terjadi, kamu harus menemukan cara untuk memperlakukan guru. Sekretaris Wang berkata, guru telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan dan telah mengembangkan bakat yang tak terhitung jumlahnya untuk negara. Dia adalah pahlawan negara yang layak. 3 tangan suci, aku mohon, aku harus menyelamatkan guru. Ketika Sekretaris Wang selesai berbicara, bersama dengan Gubernur Han dan yang lainnya, dia membungkuk kepada 3 ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Kalian tidak perlu memberikan hadiah besar ini. Kami adalah dokter, tetapi jika kami memiliki sedikit harapan, kami akan melakukan yang terbaik. Li Chunfeng mengerutkan kening dan berkata, tetapi Qian Lao tidak memiliki trauma atau racun di tubuhnya, tetapi dia tidak sadarkan diri, tanda-tanda vitalnya menurun tajam, dan banyak organ yang rusak, yang benar-benar aneh. Ini benar-benar aneh. Saya telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah menghadapi situasi seperti Qian Tua, kata Nie Sueliang. Aku baru saja memberi Qian Lao beberapa tembakan, tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Profesor Qian, kamu masih harus bertanya pada Gao Ming. Begitu Zhang Jiuling mengatakan ini, hati Qian Bowen tenggelam ke dasar. Di depan ketiganya bisa dikatakan ahli kedokteran yang paling berwibawa saat ini. Bahkan jika mereka bertiga tidak bisa berbuat apa-apa, apa bedanya dengan menyatakan kematian? Li Chunfeng berkata, dengan segala hormat, kami bertiga bingung. Kemungkinan orang lain dapat menyembuhkan uang dan usia tua hampir nol, kecuali. Kecuali apa? Qian Bowen bertanya dengan tergesa-gesa. Kecuali Su Liu keluar. Li Chunfeng berkata, Su Liu adalah kepala dari 4 ahli pengobatan Tiongkok yang hebat, dan keterampilan medisnya berada di atas kita bertiga. Kamu bisa pergi ke Laoshan untuk menemukannya. Bab 1130. 10 tahun yang lalu, Su Liu bergabung dengan sekte Quan Shen dan tinggal di pengasingan di Laoshan. Qian Weidong berkata dengan wajah pahit, setelah ayah saya koma, saya mengirim seseorang ke Laoshan untuk mencari Dewa Dr. Su, tetapi sampai sekarang, saya belum dapat menemukannya. Jika Anda tidak dapat menemukan Su Liu, maka Tuan Qian akan benar-benar tidak berdaya. Profesor Qian, Anda harus bersiap untuk pemakaman. Setelah Li Chunfeng selesai berbicara, dia siap untuk pergi. Lao Li, tolong tetap di sini. Qian Bowen menghentikan Li Chunfeng dan bertanya, Lao Li, berapa lama ayahku? Li Chunfeng merenung sejenak, dan menjawab, menurut perkiraan orang tua itu, Tuan Qian seharusnya bisa bertahan selama 1 atau 2 jam. Apa? Hanya 1 atau 2 jam? Mata Qian Bowen merah, jadi Jinglan bahkan tidak bisa melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Li Chunfeng mengubah kata-katanya, tentu saja, jika Anda ingin membuat Qian Lao bertahan untuk sementara waktu, itu bukan tidak mungkin. Apa solusinya? Tolong beritahu saya juga, Qian Bowen bertanya dengan mendesak. Li Chunfeng berkata, gunakan ginseng berusia seabad untuk membuat sup tonik besar, dan berikan pada Lao Qian. Jika ini masalahnya, Lao Qian bisa bertahan sampai besok pagi. Hanya saja ginseng berusia seabad itu sangat berharga dan sulit ditemukan. Saya punya 1 di rumah, tetapi jika saya kembali untuk mengambilnya sekarang, tidak akan ada waktu. Selanjutnya, dalam situasi Old Qian, tidak masuk akal untuk bertahan 1 malam lagi. Ginseng berusia 100 tahun bernilai jutaan. Jika Anda menghabiskan 1 juta, Anda hanya dapat menghasilkan uang untuk 1 malam lagi, itu benar-benar tidak masuk akal. Yang paling penting adalah ginseng berusia seabad itu tidak mudah ditemukan. Ada banyak pusat pengobatan Tiongkok di Suzhou dan Hangzhou.
Mungkin mereka memiliki ginseng berusia seabad di tangan mereka. Saya akan mencarinya sekarang. Ketika Sekretaris Wang selesai berbicara, dia berkata kepada Gubernur Han dan yang lainnya, kamu juga pergi mencarinya. Qian Tua bukan hanya guru kita, tetapi juga pendidik yang hebat. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa orang tuanya. Tepat ketika mereka hendak mencari centennial ginseng, sebuah suara datang dari belakang. Tidak perlu mencarinya, aku punya ginseng berusia seabad. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat Qian Duo masuk dari luar, membawa tas di tangan mereka. Duo, apa yang kamu katakan itu benar? Qian Bowen bertanya. Qian Weidong dengan tegas berteriak, ada banyak uang, kamu harus berani membuat lelucon, aku merobekmu hari ini. Ayah, aku tidak bercanda, aku benar-benar memiliki ginseng berusia seabad. Qian Duo mengeluarkan kotak kayu cendana merah dari tas tangannya, menyerahkannya kepada Li Chunfeng, dan berkata, Li Tua, lihatlah. Li Chunfeng membuka kotak kayu itu, dan benar saja, ada ginseng 100 tahun di dalamnya. Ya, memang umurnya 100 tahun, dan masih liar. Li Chunfeng bertanya pada Qian Duo, dari mana kamu mendapatkannya? Qian Duo tersenyum dan berkata, dari seorang teman. Bab 1131. Li Chunfeng tidak lagi bertanya, mengatakan, karena ada ginseng berusia seabad, maka saya akan membuat sup tonik besar sekarang, tetapi Profesor Qian, Anda masih harus siap secara psikologis. Ginseng ini hanya bisa bertahan di Qianlao. Besok pagi. Zhang Jiuling tiba-tiba berkata, mungkin seseorang bisa menyelamatkan Qianlao. Tiba-tiba, semua penonton fokus pada tubuh Zhang Jiuling. Lao Zhang, siapa orang yang kamu bicarakan itu? Nie Sueliang bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Chunfeng sepertinya memahami sesuatu, dan bertanya, Lao Zhang, bukankah maksudmu Ye? Ya, itu dia. Zhang Jiuling mengangguk dan berkata, jika dia mau bergerak, maka Qianlao mungkin masih memiliki harapan. Lao Zhang, siapa orang yang kamu bicarakan ini? Qian Bowen berkata dengan cemas, terima kasih telah memberi saya informasi kontaknya. Saya akan mencarinya sekarang. Aku kenal dia, biarkan aku menelepon. Zhang Jiuling minggir, memanggil Ye Qiu, mengucapkan beberapa patah kata, lalu kembali dengan senyum di wajahnya, dan berkata kepada semua orang, kabar baik. Orang yang saya bicarakan kebetulan datang ke Suzhou dan Hangzhou. Dia sudah naik pesawat dan akan berada di sana dalam beberapa jam. Saya memberitahu dia situasinya, dan dia setuju untuk mengambil inisiatif untuk merawat Qianlao. Semua orang sangat gembira setelah mendengar ini. Qian Bowen dan Qian Weidong bahkan lebih bersyukur. Lao Nie, Lao Zhang, mari kita buat obatnya dulu. Profesor Qian, Anda di sini untuk menjaga Qianlao. Hubungi kami kapanpun Anda memiliki situasi. Setelah Li Chunfeng selesai berbicara, dia pergi ke halaman belakang bersama Nie Sueliang dan Zhang Jiuling. Dalam perjalanan, Nie Sueliang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan bertanya, Lao Zhang, siapa orang yang baru saja kamu sebutkan? Zhang Jiuling tersenyum dan berkata, Ye Qiu. Ini dia. Nie Sueliang mendengar Zhang Jiuling menyebut seorang dokter bernama Ye Qiu di telepon beberapa waktu lalu. Mengetahui sesuatu tentang Ye Qiu, dia bertanya, Lao Zhang, Ye Qiu masih muda, bisakah dia melakukannya? Zhang Jiuling berkata, Jenderal tua Bai dari keluarga Bai di ibu kota, dia sekarat karena penyakit beberapa waktu lalu, tahukah Anda? Li Chunfeng dan Nie Sue mengangguk cerah. Jenderal tua Bai disembuhkan oleh Ye Qiu. Mendengar berita ini, Li Chunfeng dan Nie Sue yang terkejut. Keterampilan medis Ye Qiu jauh lebih unggul dariku. Bahkan jika dia tidak bisa menyembuhkan Qianlao, dia harus bisa melanjutkan hidupnya untuk Qianlao untuk sementara waktu. Zhang Jiuling tersenyum dan berkata, ketika Anda melihat metodenya, Anda akan tahu apa itu jenius medis sejati. Jenius? Ketika Li Chunfeng mendengar dua kata ini, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia bertemu dengan seorang pemuda dalam perjalanan ke Suzhou dan Hangzhou. Pemuda itu juga jenius medis. Li Chunfeng diam-diam berkata, saya tidak tahu, dibandingkan dengan Ye Qiu, siapa jenius yang saya temui?
Bab 1132. Pukul 3 sore, pesawat mendarat di Bandara Suzhou Hangzhou. Begitu Ye Qiu dan Qian Jinglan keluar dari bandara, mereka melihat seorang pria berusia 30-an memegang tanda dengan nama Ye Qiu tertulis di atasnya. Ye Qiu berjalan lurus. "Halo, ini Ye Qiu," kata Ye Qiu. Pria itu melirik Ye Qiu, lalu dengan hormat berkata, "Halo, Tuan Ye, Presiden Han menyuruhku untuk menjemputmu." "Bagaimana kamu menyebutnya?" tanya Ye Qiu. "Nama saya Yuan Lei." Pria itu menyeringai dan berkata, "Tuan Ye bisa memanggil saya Lau Yuan." "Yuan tua, terima kasih banyak. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melayani Tuan Ye." Yuan Lei mengambil barang bawaan dari Ye Qiu, membawanya ke tempat parkir, dan membuka pintu sedan. Ye Qiu melirik. "Gan, ternyata Maybach versi top, harganya puluhan juta." "Tuan Ye, silakan masuk ke mobil." Yuan Lei memberi isyarat mengundang. Ye Qiu dan Qian Jinglan masuk ke mobil. Setelah menyalakan mobil, Yuan Lei bertanya, "Tuan Ye, sesuai instruksi Han, saya telah memesan hotel untuk Anda. Apakah Anda pergi ke hotel dulu atau?" Sebelum Yuan Lei selesai berbicara, Ye Qiu memotongnya. "Pergi langsung ke rumah Qian." Dalam perjalanan, Ye Qiu menyalakan telepon, memindai informasi yang dikirim oleh Han Long, dan mendapatkan pemahaman umum tentang sejarah keluarga Qian dan keluarga Qian. Keluarga Qian di Suhang adalah keluarga yang terkenal, dan semua anggota keluarga menganggap mengajar dan mendidik orang sebagai tanggung jawab mereka sendiri. Di dinasti Ming, setengah dari sarjana Jiangnan berasal dari keluarga Qian, termasuk 4 sarjana Jiangnan terkenal dalam sejarah yang belajar di bawah keluarga Qian. Pada akhir dinasti Qing, keluarga Qian secara bertahap menurun karena situasi yang bergejolak. Sampai Republik Tiongkok, keluarga Qian keluar dengan seorang pria hebat, yang merupakan anggota paling awal dari Liga dan sekaligus pendidik yang hebat. Tuan Qian, bernama Qian Siwan, berusia 89 tahun, dia adalah seorang pendidik, kaligrafer, pelukis, penerjemah, dan master studi Cina terkenal di negara saya. Pada saat yang sama, ia juga merupakan profesor kehormatan dari 32 universitas terkemuka di Cina. Para siswa ada di seluruh dunia. Bab 1133. Di antara murid-murid Tuan Qian, sekarang banyak yang menjadi pangeran atau pemimpin yang berkuasa di berbagai industri, yang paling terkenal adalah Tuan Zhang dari 4 keluarga besar di Beijing. Melihat ini, Ye Qiu sedang memikirkan hal lain di dalam hatinya. Zhang Jiuling memanggilnya sebelumnya dan memintanya untuk menjaga Tuan Qian, meskipun Ye Qiu setuju, dia masih ragu-ragu di dalam hatinya. Dalam hal emosi pribadi, dia tidak mau. Meskipun Tuan Qian adalah kakeknya, Tuan Qian mengusir ibunya dari keluarga dan membuat ibunya menderita selama lebih dari 20 tahun. Tapi dari sudut pandang seorang dokter, adalah tugas untuk menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Terlepas dari alasan ibu, Tuan Qian adalah pendidik yang terhormat dan harus dirawat. Ye Qiu terjebak dalam dilema. "Qian." Qian Jinglan tiba-tiba berbicara, dan setelah melihat Ye Qiu, dia berhenti berbicara. Ye Qiu tersenyum dan berkata, "Bu, kamu adalah orang tersayangku. Katakan saja apapun yang kamu mau." Qian Jinglan berkata, "QR, aku hamil ketika aku belum menikah, dan aku benar-benar membuat kakekmu malu. Aku tidak menyalahkannya untuk hal-hal sebelumnya. Jika kamu bisa merawat kakekmu, kamu harus menyelamatkannya." Qian Jinglan selesai berbicara, menatap Ye Qiu dengan gugup, takut Ye Qiu tidak akan setuju. "Bu, jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan merawat kakek. Aku tahu kamu adalah anak yang berbakti." Qian Jinglan menghela nafas lega, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, QR, sebaiknya jangan biarkan pamanmu tahu tentang surat komitmen itu." "Mengapa?" Qian Jinglan berkata, "Jika kakak laki-laki tertua tahu, Chunmei dan Rong Er pasti akan disalahkan. Dengan cara ini, konflik keluarga pasti akan terjadi. Lagi pula, bukankah kita memiliki kehidupan yang baik tanpa warisan itu? Jadi, lebih baik untuk tidak menyebutkan masalah ini." Ye Qiu sedikit mengangguk, begitu. Di luar gerbang rumah tua Qian,
Sekelompok besar anggota keluarga sedang menunggu. Ibu dan anak perempuan Cao Chunmei telah kembali dari Jiangzhou. Bu, Qian Jinglan dan yang lainnya akan segera datang. Apakah hal-hal dalam surat komitmen akan terungkap? Qian Rong sedikit khawatir, dan bertanya dengan suara rendah. Dia sudah menandatanganinya, dan dia tidak bisa mengambil warisan lelaki tua itu. Cao Chunmei mencibir, aku diusir dari rumah lebih dari 20 tahun yang lalu. Akan memiliki wajah untuk kembali. Bab 1134. Kakak ipar, apa yang kamu gumamkan dengan Rong Er? Istri Qian Weidong, Ju Suemiao, bertanya sambil tersenyum. Tidak ada. Cao Chunmei mengedipkan mata pada Qian Rong dan memberi isyarat padanya untuk tidak mengatakan lebih banyak. Kakak ipar, Anda dan Rong Er baru saja kembali dari Jiangzhou. Anda seharusnya bertemu Jinglan? Bagaimana kehidupan Jinglan? Ju Suemiao berkata dengan emosi, saya belum melihat Jinglan selama lebih dari 20 tahun, dan saya tidak tahu Jinglan. Seperti apa sekarang? Aku bilang kamu mungkin tidak percaya. Sekarang Qian Jinglan, bahkan jika kamu berdiri di depanmu, kamu tidak akan mengenalinya. Cao Chunmei berkata, meskipun Qian Jinglan baru berusia 40-an, dia mengerutkan kening dan rambutnya putih. Dia terlihat seperti wanita pedesaan berusia 60-an atau 70-an. Kakak ipar, apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku bercanda? Tanya Rong Er, apakah kamu tidak percaya padaku? Qian Rong berkata kepada Ju Suemiao dan sekelompok anggota keluarga, kamu belum melihatnya. Kerutan di wajah Qian Jinglan sekasar kulit pohon. Dia dan putranya yang liar tinggal di sebuah rumah berukuran kurang dari 10 meter persegi. Tidak ada tempat untuk pergi. Itu seperti rumah anjing. Ketika saya membuka pintu, saya hampir muntah. Ibuku masih baik, berpikir bahwa dia adalah saudara perempuan ayahku yang sebenarnya, dan dia tidak tahan. Dia dengan baik hati memberinya 50.000 yuan, tetapi dia tidak menginginkannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghargainya. Coba tebak apa lagi yang dikatakan putranya yang liar? Qian Rong melirik semua orang dan berkata, spesies liar mengatakan bahwa uang keluarga Qian kita kotor, dan orang-orang dari keluarga Qian kita seperti belatung di selokan. Mereka sangat menjijikkan. Qian Rong ingin dengan sengaja memprovokasi kemarahan semua orang. Benar saja, Ju Suemiao dan anggota keluarga lainnya marah ketika mereka mendengar kata-katanya, dan mereka memarahi satu demi satu. Ini benar-benar keterlaluan. Keluarga Qian kita memiliki keluarga terpelajar berusia seabad, bagaimana kita bisa membiarkan dia menghina? Itu hanya spesies liar, apa itu sombong? Cahaya dingin melintas di mata Ju Suemiao dan bertanya, Rong Er, apakah spesies liar itu juga kembali? Qian Rong berkata, saya mendengar dari ayah saya bahwa Qian Jinglan membawanya kembali. Spesies liar berani memimpin ke dalam rumah, apa yang ingin dilakukan Qian Jinglan? Apakah dia ingin membuat marah lelaki tua itu, atau apakah dia ingin mempermalukan tanda keluarga Qian kita dari keluarga ilmiah berusia seabad? Ju Suemiao mendengus dingin, dan memesan banyak uang di belakangnya. Duo-duo, ketika spesies liar tiba, Anda dapat membersihkannya untuk saya dan memberitahu dia bahwa keluarga Qian kami bukanlah spesies liar yang bisa masuk. Jangan khawatir, Bu, aku yang terbaik dalam hal semacam ini. Qian Duo-duo dengan penuh semangat bersiap, tumbuh begitu besar, dia belum mengalahkan sepupunya, dan saya tidak tahu bagaimana rasanya. Cao Chunmei dan Qian Rong diam-diam bertukar pandang, dan keduanya diam-diam bangga. Tepat pada saat ini, sebuah mobil Maybach muncul di hadapan semua orang. Bab 1135. Mobilnya datang. Teriak Qian Rong. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Maybach. Apakah mereka Qian Jinglan? Seseorang di sebelahnya bertanya. Kamu buta, itu Maybach, lebih dari 10 juta. Apakah kamu pikir Qian Jinglan mampu membeli mobil yang begitu mahal? Cao Chunmei mengutuk. Qian Duo-duo menindaklanjuti dan berkata, Maybach ini adalah versi teratas. Di Suzhou dan Hangzhou, hanya orang-orang bernilai puluhan miliar dolar yang mampu membelinya. Mobil itu akan datang ke rumah kita. Jika bukan karena Qian Jinglan dan yang lainnya, siapa itu?
Saya pikir sebagian besar dari mereka datang untuk mengunjungi lelaki tua itu. Jangan lupa, ada puluhan miliar miliarder di antara siswa lelaki tua itu. Yah, seharusnya begitu. Bowen dan Wei Dong menjaga orang tua itu, bukan di sini. Rong kamu ikut denganku untuk menemui tamu-tamu terhormat. Setelah Cao Chun Mei selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan menuju Maibach dengan Qian Rong. Ketika Zhu Suemiao melihat adegan ini, jejak ketidakpuasan melintas di matanya, dan dia berbisik, sangat positif membiarkannya melakukan sesuatu untuk mendorong maju mundur. Sangat positif untuk berpegang teguh pada yang kuat. Duo-duo, mari kita bertemu juga. Orang-orang yang mampu mengendarai mobil semacam ini pasti orang-orang besar. Itu selalu baik untuk berkenalan. Zhu Suemiao juga berjalan dengan banyak uang. Maibach berhenti perlahan di gerbang rumah Qian. Qian Jinglan melirik rumah tua Qian melalui jendela mobil, matanya basah. Tanpa diduga, setelah lebih dari 20 tahun absen, saya akan kembali lagi. Ye Qiu memberinya tisu dan menghiburnya, Bu, senang pulang, jangan menangis, masih ada orang di luar. Qian Jinglan melirik Cao Chun Mei, Zhu Suemiao dan yang lainnya, dengan cepat menyeka air mata, dan kemudian berkata, QR. Orang-orang ini adalah keluarga paman pertama dan paman kedua Anda. Bersikap sopan kepada mereka nanti. Aku tahu. Ye Qiu berkata dalam hatinya, hal-hal seperti kesopanan itu saling menguntungkan. Orang-orang menghormati saya dan saya menghormati Anda. Jika Anda kasar kepada saya minta maaf, saya hanya bisa merokok Anda. Turun. Melihat Maibach berhenti, Qian Rong melebarkan matanya, ingin melihat siapa yang duduk di dalam. Namun, tidak ada cara untuk melihat apa yang ada di dalam mobil. Kaca mobil ini terbuat dari bahan khusus, dan bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, tetapi bagian dalamnya tidak dapat dilihat dari luar, yang sangat pribadi. Tidak hanya itu, pintunya sudah lama tidak dibuka.